Selamat siang Kak. Siang Ibu. Perkenalkan, saya Juliana, mahasiswa semester 5 di ITBSS. Ya. Jadi terima kasih atas kesempatan Kakak memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Kakak. Ini terkait dengan mata kuliah kami, Ya. Organizational Design, untuk melihat bagaimana cara sebuah usaha untuk desain organisasinya. Jadi di sini saya mau meminta Kakak untuk berbagi mengenai perusahaan Kakak. Baik. Disclaimer dulu, jadi tugas ini kami rekam. Oke. Kemudian nantinya akan kami post ke YouTube, tetapi dalam bentuk bukan publik ya, masih unlist. Jadi nanti akan hanya dilihat oleh dosennya. Oke, siap. Terima kasih Kak. Kita mulai dulu ya Kak ya. Baik, siap. Sebelumnya boleh Kakak perkenalkan diri dulu, kemudian dari mana? Saya Olivia dari CV Malaka Kreatif atau yang lebih dikenal dengan Via Puccino Studio. Gitu. Itu boleh tahu nggak Kak? Itu bergerak di bidang apa? Kemudian lokasinya di mana? Kalau kami salah satu studio foto yang ada di Kota Pontianak. Terus kami sekarang beralamat di Jalan Karvin nomor 2C di Veteran. Oh iya. Terima kasih Kak. Kita langsung mulai aja ya Kak ya. Baik. Ini seberapa fokus Malaka Kreatif, CV Malaka Kreatif itu dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, misalnya alat-alatnya, studionya, atau modal agar tidak ada yang sia-sia. Kalau kami dalam penggunaan sendiri sangat fokus sih Bu, karena kami selalu mengusahakan supaya semua hal yang ada, semua barang-barang bisa digunakan dengan tepat pemakaiannya gitu, menyesuaikan lagi dengan job yang kami terima. Oke. Berarti dimaksimalkan Maksimal mungkin, sebaik mungkin ya. Iya. Kemudian untuk skill karyawannya bagaimana? Apakah perusahaan itu mendorong agar skill setiap karyawan itu terpakai secara maksimal atau bagaimana? Ya, kalau untuk skill, jadi kan skill nih kita beda orang pasti beda skill gitu ya Bu ya. Terutama misalnya kayak contoh di admin ini skillnya dia bisa apa aja ya. Jadi selain tambahan dia harus mengorganize kayak bookingan masuk dan lain-lain, dia juga kita bisa kadang sebulan itu beberapa kali dia ada live di Instagram seperti itu, kurang lebih untuk bertanya jawab juga dari klien tapi via online. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti tapi memang masih tugasnya di ranah admin Iya, gitu ya? masih di ranah admin. Ada yang merangkap-rangkap nggak Kak biasanya? Kalau merangkap-rangkap mungkin biasanya itu lebih ke fotografer. Kadang fotografer ini mereka merangkap juga bagian untuk editingnya, karena setiap fotografer itu punya punya soul, yang punya jiwa yang beda-beda nih gitu dalam menghasilkan suatu foto gitu. Jadi itu aja sih, kadang mereka udah rangkap nih sekalian, karena foto juga edit juga, gitu iya ya. karena masih satu Oke. lini. Kemudian kalau perusahaannya itu aktif nggak? Perusahaan misalnya CV Malaka Kreatif ini aktif nggak dukung karyawan itu belajar hal-hal yang baru? Misalnya ikut produk workshop kah atau pelatihan apa agar lebih produktif? Ya, kalau kita sangat mendukung sekali, teman-teman juga malahan teman-teman juga Bu, bukan hanya dalam rangka untuk mencari ilmu tapi juga untuk menambah cuan, itu kami juga mendukung selama itu nggak mengganggu jadwalnya kita gitu. Iya, jadi teman-teman masih silakan ngambil job di luar, atau ada pelatihan A, pelatihan B dirasa cocok dan sesuai, itu juga kita kasih kesempatan mereka untuk memilih gitu. Dan kadang kita juga menyarankan, contoh misalnya ada sertifikasi fotografer kayak gitu, ini ikut, kenapa harus ikut ya, apa segala macam, kita kasih benefitnya, kasih tahu kayak gitu. Biar makin berkembang ya karyawannya ya, harus itu ya Kak ya. Sekarang pertanyaan berikutnya nih Kak. Ya. Sekarang dari sisi luar ya. Baik. Seberapa baik Malaka Kreatif dalam memenuhi apa yang sebenarnya dibutuhkan pelanggan, bahkan mungkin kebutuhan yang belum mereka sadari. Misalnya dalam foto kan, ini kan berarti kebanyakan ke foto gitu kan. Seberapa baik Malaka Kreatif dalam memenuhi? Kalau kita karena kita ini ya bidang jasa gitu ya Bu ya. Jadi kalau bidang jasa ini, dan kami juga menawarkan klien itu
bisa by request gitu. Nah ini yang kadang-kadang nggak semua studio foto itu bisa memprovidernya gitu. Jadi misalnya dia kepengen nih foto tema A, kadang tuh nggak semua studio bisa mengabulkan permintaan itu kayak gitu. Nah itu yang jadi poin plusnya kami dari dulu, bahwa oh ya klien bisa request tema atau segala macem, itu masih bisa di kami gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, walaupun ya kadang kita juga nggak bisa ini ya mengabulkan semua permintaannya, tapi itu kita masih bisa kita kabulkan. Oke, gas foto tema itu gitu. Itu kalau sesuai dengan tema yang dimau nih, itu sesuaikan lagi nggak dengan di perusahaan? Ya. Pas kita ada tema itu, kalau misalnya Ya. pas kita nggak ada tema itu berarti mungkin Kalau kita nggak ada tema itu dan misalnya paket yang dia pilih itu memang kita bisa menyesuaikan, biasanya kita kerjain Bu gitu. Ya. Mantap. Bagaimana dengan hubungan ke pihak luar lainnya, misalnya kepatuhan pada aturan pajak, hubungan baik dengan supplier, ada supplier kan di sini kan, kemudian atau dengan bank, apa ini jadi prioritas juga dari CV Malaka? Iya benar, itu tentu sangat jadi prioritas ya sebagai warga negara yang baik dan benar gitu ya. Itu salah satunya. Terus juga kalau misalnya untuk yang lain-lain itu, nah ya kita di sini namanya juga di bidang jasa ya Bu ya, karena kita harus bekerja sama dengan banyak ini, itu makin kerjasamanya makin banyak makin enak buat kita juga gitu. Apalagi contohnya kita jadi kalau kita itu yang paling ini banget untuk cetak foto itu agar kualitas tetap terjaga dan bagus. Kami juga berpartner dengan studio foto yang udah lama ada di Kota Pontianak Bu. Jadi cetak fotonya itu bukan dari CV Malaka Kreatif sendiri? Iya, untuk sementara ada yang dari kami, tapi ada beberapa ukuran yang karena mestinya harus lebih besar lagi. Kami bekerja sama dengan pihak lain. Kayak gitu. Oke. Kita masuk ke ranah berikutnya Kak. Baik, siap. Kalau bicara inovasi nih, seberapa inovatif produk atau paket foto Malaka dibandingkan studio lain di Pontianak? Kalau kita mengusahakan bahwa yang buat trennya itu adalah kita, seperti itu contohnya. Jadi misal, di luar sudah tren apa ya, nah kita pelan-pelan harus juga nih duluan kayak begitu. Berarti tren baru yang dimunculkan oleh CV Malaka, nanti baru yang lain ikut ya. Biasanya seperti itu, entah tren, entah background, apa segala macam. Nah biasanya seperti itu. Berarti sangat inovatif. Iya. Oke, kemudian seberapa sering CV Malaka itu mengembangkan atau mengeluarkan paket atau produk atau konsep foto yang benar-benar baru berarti? Biasanya kita kalau misalnya on season itu kita pasti Bu, misalnya ini dekat-dekat ini nanti mau Natalan ya, itu Natal, tema Natal itu pasti. Nanti habis Natal itu lanjut lagi tuh kita Imlek, habis Imlek lanjut lagi Lebaran. Nah kalau itu biasanya kita on season itu pasti ada tema-tema tertentu. Tapi biasanya kalau misalnya reguler itu paling cepat 4 bulan, paling lama itu 6 bulan untuk sesuatu yang baru. Iya, sesuatu yang baru. Jadi memang gitu. gitu Iya. ya. Background ini, di luar lagi ini. Kalau kita nggak ganti konsep, paling nggak kita ada ganti penggantian warna segala macam kayak gitu. Oke, sip. Kemudian apakah CV Malaka itu aktif mencari teknologi digital, misalnya sekarang lagi tren AI nih. Iya. Nah, kemudian software baru untuk kembangkan produk baru atau mencari pasar baru nggak? Iya, itu jelas sekali bahwa kita sudah berprinsip bahwa teknologi itu sebenarnya mempermudah kehidupan. Nah, itu yang kami jadikan patokan dulu di awal. Jadi sebenarnya juga AI ini dulu sebelum-sebelumnya kami rasa ada yang mirip-mirip seperti ini, tapi mungkin sekarang lebih ini lagi dengan tren namanya AI. Nah, sebenarnya makin adanya AI itu dalam konsep editing itu sangat membantu gitu. Jadi sebenarnya kita biasanya mungkin yang butuh ngedit nih, misalnya berapa lama waktunya, misalnya anggaplah 1 hari, itu bisa dalam berapa menit udah selesai sebenarnya gitu. Nah itu jadi mempermudah kehidupan sih kayak gitu. Dan kita juga memang
harus terus update mulai sekarang aja udah ada self foto ini gimana sih, ada programnya sendiri apa segala macam. Nah itu kan semua dari bantuan teknologi juga. Self nih, sekarang lawannya, seberapa fokus Malaka itu memperbaiki proses kerja yang sudah ada, misalnya alur bookingnya, Ya, proses edit foto atau cara file delivery ke klien itu agar lebih cepat dan efisien. ya. Kalau sekarang kami mengikuti perkembangan zaman karena kebetulan kita udah mulai dari 2013 dulu ya Bu ya. Jadi 2013 itu kami masih pakai CD atau DVD. Iya benar. Nah itu ngerasain banget tuh kan, karena klien aduh Kak minta lagi filenya hilang apa segala macam. Akhirnya tren teknologi semakin kesini semakin mudah. Akhirnya kami sebelumnya itu ke flash disk, habis ke flash disk lebih mudah lagi sekarang ke Google Drive. Oh iya. Iya, paling kitanya yang harus terus update untuk storage-nya gitu aja. Dan kami juga biasa ingatkan klien, ini kami tidak ada kasih batas dalam arti untuk mendownload, tapi klien sangat dipersilakan untuk membackup file. Jadi kita sama-sama jaga nih Bu gitu. Jadi kita juga jaga filenya klien juga menjaga filenya dia. Kan kita kadang-kadang juga nggak tahu ya, misalnya kebijakan dari Google apa segala macam. Iya benar. Kami juga sangat dipermudah karena ada storage di Google, jadi kami nggak terlalu banyak punya hard disk sekarang karena agak pusing kalau mencari filenya Bu, terlalu lama karena aduh bayangkan ininya lama banget gitu kan. Nah jadi kalau misalnya ini lebih enak tinggal cari kode apa segala macam, paling itu penamaan klien dengan nama kode itu juga Penting ya, biar memudahkan kita dalam pencarian. benar. Secara umum nih, fokus dari perusahaan itu lebih banyak ke menyempurnakan proses kerja atau lebih banyak menciptakan produk baru? Kalau kita sementara ini sejauh ini 50-50 sih Bu. 50-50. Yes, 50-50 gitu. Dalam arti yang sudah ada itu kami terus jaga juga, kami terus godok lagi apa ya yang kurang seperti itu. Apakah jadi gini, kami itu ada beberapa di CV Malaka itu akhirnya ada beberapa perbedaan studio seperti itu. Nah, dan ada perbedaan paket khusus yang dimana ini sepertinya memang harus dikhususkan. Jadi dulu dia sama-sama nih tergabung dalam Via Puccino Studio. Contohnya paket newborn baby dan baby kids. Akhirnya dia karena memang peminatnya banyak, akhirnya dia pelan-pelan akan bertumbuh sendiri nih Bu. Nah bertumbuh sendiri, jadi dia jadi sekarang namanya Via Puccino Portrait. Nah di sini khusus untuk newborn baby dan juga baby kids seperti itu. Jadi tetap ya kalau yang lain itu tetap kita jaga, tetap kita lihat lagi apakah dia udah bisa berdiri sendiri juga seperti yang Via Puccino Portrait ini atau belum. Nah gitu. Atau kita buat produk baru yang studionya ini beda segmentasi gitu. Ada satu lagi itu namanya Studio Satu Rumah, yang dimana kita mencontoh beberapa studio yang ada di Jakarta dan Jabodetabek dan sekitarnya itu, bahwa dia konsepnya lebih homey, lebih simple, lebih benar-benar jujur apa adanya di satu rumah itu, yang bisa dipakai di bedroomnya, di kitchennya, di mini library-nya, bisa foto di situ. Di rumah klien? Di rumah enggak, di studionya kita. Oh di studio, jadi ciptakan suasana rumah banget kayak gitu. Mantap, jadi dia memang sangat beda segmen nih kan. Karena beda segmen ya udah, akhirnya dia keluarlah dengan jadi produk baru. Beda lokasi juga? Iya, kebetulan beda lokasi. Berarti sudah banyak, kayak Mbak ada beberapa cabang nih ya dari nggak baru satu. Oke, semoga makin bertumbuh ya CV Malaka kreatifnya. Sekarang Kak, kita mau lihat lingkungan di luar perusahaan. Ya. Bisa nggak Kakak tolong sebutkan kira-kira 5 atau sampai 7 faktor lah eksternal yang paling penting yang sangat mempengaruhi bisnis CV Malaka kreatif? Yang sangat mempengaruhi ini dari segi apa Bu? Orangnya atau bisa faktor apa saja sih, misalnya kompetitor, tren fotografi, permintaan pelanggan, misalnya kan, teknologi, supplier dan lain-lain. Teknologi yang bukan teknologi,
faktor-faktor yang bisa mempengaruhi bisnis kakak sendiri Ya, dalam perjalanannya gitu. kalau so far ya dalam perjalanan kita dari 2013 itu ternyata kita bisa dari lingkungan sekitar itu akhirnya menyadari bahwa kalau kita punya usaha tuh ternyata nggak mesti di ruko, nggak mesti harus tempat yang besar seperti itu Bu. Karena kita memang mulainya dari tempat yang sederhana, dari rumah. Wah ternyata itu bisa jadi startup untuk jadi studio nih. Nah itu jadi dari situ, awal dari situlah tuh akhirnya teman-teman fotografer lain juga oh bisa ya ternyata, oh yaudah boleh nih ikut. Nah kayak gitu, itu ada faktor dari teman-teman juga yang akhirnya mempengaruhi. Sekarang akhirnya juga jadi banyak nih studio-studio rumahan yang seperti kita. Berarti kompetitornya bertambah nih. Ini Kompetitor- masih termasuk kompetitor. Iya, kompetitor. Jadi sebenarnya kompetitor akhirnya bertambah nih kayak gitu kan. Jadi kompetitor bertambah, terus kita harus gimana nih kayak gitu kan. Kompetitor bertambah sesuai dengan prinsipnya kita bahwa Tuhan tuh udah ngatur rezekinya masing-masing, tapi ya benar kita juga harus usaha dong ya kan. Nah ternyata dari situ kita akhirnya memiliki lebih banyak lagi ide kreatif yang baru. Berarti sebenarnya pencetus juga nih kompetitor nih ya, bukan hanya kita. Jadi karena kita banyak kompetitor nih, oh iya dia jual ada A, ada B, nih jagoannya dia. Oh iya kita jagoan apa ya yang lain seperti itu. value-nya harus ada tetap ya. Iya, kita bisa mencari trik yang lain. Itu yang paling dirasain kalau dari kompetitor gitu. Kalau dari klien, biasanya klien ini sangat klien ini sangat baik kalau di kita, sangat positif sekali karena kebanyakan orang kita masih dengan dari mulut ke mulut seperti itu Bu. Nah ini yang paling keren banget nih dari klien kayak gitu. Itu jadi sangat positif vibe sekali bahwa dia ketika kita melakukan jasa dengan sebaik-baiknya, nanti dia akan dengan mudah tanpa kita minta, tanpa kita suruh, dia merekomendasi kita ke teman-temannya yang lain kayak gitu. Kadang saya juga dari kenalan si ini dia udah pernah foto sama kakak. Jadi kami percaya juga. Berarti kepercayaan pelanggan itu harus tinggi ya biar Iya bisa bener nih, banget. word of mouth-nya ya. Kalau dari supplier pengaruh juga nggak? Supplier Kalau mungkin dari pencetakan apa? supplier sendiri sih kita paling karena kita tahu ya, karena di Pontianak ini agak sulit ya Bu ya gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita kepengen kalau misalnya ini ngambil contoh nih kayak frame dari luar, nah itu kepentoknya kadang di masalah pengiriman atau kuotanya harus banyak baru boleh, baru mau, kadang kayak begitu kan. Tapi terlalu banyak juga kami agak kesulitan untuk menyimpannya gitu. Nah jadi akhirnya kami ya mau nggak mau bekerja sama satu pihak lain yang lumayan studio besar udah lama juga di Pontianak, tapi kita masih harga kerjasama. Maksudnya kerjasamanya pinjam barang gitu ya? Enggak, kami beli putus tapi dengan harga spesial, harga gitu, belinya harganya. dengan studio foto yang memang sudah ada di Iya, sini. Karena mereka kan belinya bisa banyak iya, gitu ya. mereka bisa banyak, lebih banyak dari kita kan. Dan kalau mereka kan beli banyak karena beberapa juga ada teman-teman yang seperti itu. Ada juga yang kadang kita rekomendasiin, udah di sini aja sama-sama kita ngambilnya dari sini. Nah, jadi mereka bisa stok lebih banyak dari kita. Gitu. Kalau teknologi kamera atau software baru itu mempengaruhi ke Iya, bisnis? mempengaruhi. Jadi kalau misalnya untuk kamera itu kita harus terus upgrade gitu Bu. Jadi misalnya dari dulu tahun 2013 kita pernah pakai 600D naik lagi ke 60D naik lagi ke 6D. Nah itu kalau yang pakai Canon tahu pasti. Nah itu naik terus, itu dalam arti kita harus mengikuti sekarang nih sedang tren di tahun berapa, dengan warna yang seperti gimana, kamera apa. Nah karena semakin canggih kamera itu semakin mempermudah fotografer kayak gitu, dan dia lebih dapat soulnya. Oh iya aku banget nih kalau pakai kamera ini. Gitu. Berarti seperti itu. Berarti harus diikutin ya ini ya. Iya benar banget. Tren fotografi juga diikuti tren juga fotografi ya. Seperti misalnya lighting. Kenapa ya ada lighting yang harganya sekarang sangat affordable banget gitu, dengan harga sekian udah dapat
kok kualitasnya mirip ya sama yang harga jutaan ini kayak gitu kan. Karena kita lihat perbandingannya, oh ternyata ada plus minusnya. Oh apakah kita bisa pakai terus, atau oh mungkin kita pakainya hanya on berapa jam aja kayak gitu, sebentar aja. Jadi banyak faktor juga Iya, yang mempengaruhi bener. bisnis ini ya. Misalnya mungkin ada yang bertanggung jawab dipakai newborn ya. Iya, Ada yang dipakai ini, ada yang dipakai Iya, ini. Mereka bener. masing-masing kayak gitu atau memang semua sama aja sebenarnya? Kalau yang di kita sekarang itu yang khusus aja, yang untuk paket newborn baby sama baby kids itu memang ada orangnya sendiri. Tapi kalau misalnya yang lain itu dia masih bisa sambilan gitu. Oke. Misalnya dia foto hamil juga, nanti dia foto prewed juga, masih bisa seperti itu. Berarti ada yang memang penanggung jawab khusus di Iya, pelanggannya iya. spesial ini, Iya. tapi ada juga yang merangkup semua. Yang ya? merangkup semua, benar. Oke. Kemudian kalau perusahaan itu ada nggak bentuk tim-tim kecil itu untuk melayani misalnya tipe-tipe konsumen tertentu atau memaksimalkan penjualan paket tertentu? Ada nggak kita dibuat tim-timnya? Kalau sekarang sih belum ada sih Bu, kami terlalu spesifik seperti itu. Jadi semua masih lumayan general sih. Ya. Oke deh, kita lanjut berikutnya nih Kak. Kalau berarti bisa disimpulkan tuh kalau CV Malaka sendiri itu kalau custom pekerjaan nggak terlalu tinggi ya. Misalnya klien juga kan karena udah tahu nih paket ini ya pasti sesuai dengan paket yang mau diambil gitu kan. Iya. Nggak lagi misalnya permintaannya tuh aneh-aneh, ada nggak sih? Nggak terlalu, masih bisa. Kalau nggak terlalu sulit masih bisa dikerjain, kami kerjain sih Bu. Itu yang biasa by request itu hanya memang yang di Cappuccino Portrait itu, makanya dia harus memang spesifikasi yang ngerjain kayak gitu, lebih spesifik lagi karena biasanya mama-mama tuh seneng by request gitu. Jadi setiap klien tuh kita layani secara berbeda ya, Yes. bukan dengan standar yang sama gitu. Standar yang sama dalam arti cuman kayak ada beberapa aturan, contoh kayak misalnya nih kalau you mau foto newborn baby itu usianya dari sekian sampai sekian, kalau foto baby sekian sampai sekian, foto anak-anak sekian sampai sekian, kayak gitu aja sih. Tapi waktu pelayanannya tuh kita perlakukan dengan spesial Iya, ya. Dia bener. mau minta apa selama kita bisa penuhi Iya. kita penuhi ya. Kalau untuk menyelesaikan satu orderan nih, apakah tim-timnya itu misalnya fotografernya, adminnya, editornya itu mungkin editornya ada yang beda ya, ada yang sama Iya. gitu kan, saling koordinasi nggak terus menerus dan Iya. alurnya itu panjang atau ada konektivitas nggak, maksudnya ada terkoneksi nggak antara mereka itu ada tim-timnya? terkoneksi. Biasanya nanti dari admin itu yang ngaturin jadwal atau ngaturin booking, nanti setelah itu kan klien setelah sesi foto itu biasanya udah sama fotografer kan, udah sama fotografer atau sama stylistnya. Nanti selesai foto itu balik lagi ke admin. Jadi admin akan konekkan lagi dari fotografer, udah beres ngurusin upload ini filenya, nanti balik lagi ke admin hubungi lagi ke klien kan, kasihin, nanti klien pilih, konekkan lagi ke admin konekkan lagi ke bagian edit apa segala macam, ngerjain apa segala macam, nanti balik lagi ke admin. Berarti Karena- yang lebih banyak di admin gitu ya. Iya. Tapi Banyak di ada nggak admin. misalnya admin nih udah fotografer udah kasih ke admin nih, udah Iya. dia nggak udah selesai gini nih. Dia Dia masih ada fotografernya, masih nggak ada ngurus lagi nggak ke orderan itu, atau oh saya udah selesai foto saya lempar ke admin. paling admin yang urus. tergantung dia ada editing sendiri atau enggak, atau lemparnya langsung ke editingnya kita. Oh kalau misalnya seandainya nih Gitu. dia pisah-pisah nih, fotografer ada editor sendiri, Iya. kemudian ada admin sendiri. Jadi Iya, kalau berarti admin udah selesai moto, udah. Oh, dia fotografernya enggak? beres. udah beres, Beres dia. dia beres, kemudian Dia itu beres. udah editor yang urus. Iya, editor yang ngurus. Editor Oke. beres lempar ke admin. Iya. Udah selesai Iya. gitu ya. Iya. Berarti nggak harus bolak-balik gitu. Enggak. Oh, oke. Kami coba untuk ambil yang paling ringkas gitu, karena biar dikerjanya juga cepet. Iya, ya kalau bolak-balik terus kan juga susah Iya, ya. Nggak misalnya bisa nanti kerjain harus terus. revisi lagi, balik lagi editing nanti ke admin lagi, ke klien lagi, itu agak terlalu wasting time Iya, sih sebenarnya. benar. Iya. Oke, kita lanjut ke umum nih Kak.
Siap. Sebagai kakak pimpinan nih, owner kan, Ya. owner dari CV. Kakak itu lebih nyaman dengan gaya pemimpin yang seperti apa? Yang langsung ngawasi semua atau yang beri kepercayaan dan kebebasan ke tim untuk Aku kreatif? lebih beri kepercayaan sih Bu, sama karena kita di bidang kreatif ya, jadi kami juga sangat memberikan kebebasan untuk teman-teman itu mengeksplorasi kayak gitu. Contoh misal ketika fotografer itu kami juga ada yang standby, ada juga yang beberapa kadang itu yang freelance seperti itu gitu. Yang penting dia sudah tahu ritmenya, sudah tahu aturannya. Kalau contoh foto wisuda, nanti dia akan foto sendiri, foto sama orang tua, foto sama keluarga kayak gitu. Sisanya angle-nya apa segala macamnya boleh fotografer yang nentuin gitu. Dia masih bebas bereksplorasi. Ya, kita kasih kepercayaan mereka lah untuk kreasi ya. Kalau suasana kerja di perusahaan kakak gimana? Apa ya, santai aja sih, sersan kali ya, serius tapi santai gitu. Keluarganya tinggi lah ya. Iya, lumayan kami lebih tinggi sih kekeluargaannya Bu. Jadi kayak ya kalau lagi santai, guru-guru biasa lah, makan-makan bareng, nah itu biasa juga. Kalau misalnya, terima kasih Kak. Siap. Jadi ini pertanyaannya ada semua nih. Sebagai penutup, apa rencana ke depan untuk CV Malaka Kreatif? Terutama dari sisi pengembangan tim atau cara kerjanya. Kalau untuk nextnya lagi, sejauh ini kami sedang di posisi ada beberapa kerjasama dengan beberapa sekolah dan juga insya Allah nextnya kampus itu untuk berbagi sharing tentang fotografi di dunia pembelajaran seperti itu. Nah, jadi kita berharap juga, aku ada sedikit harapan, semoga nextnya kami juga bisa ke ranah itu untuk entah mungkin itu ada untuk les fotografi lah atau segala macem. Kepengennya ada pengembangan ke situ lagi. Oh gitu. iya keren nih keren. Iya. Jadi bisa kenapa kepengennya ke situ? Karena juga kita kadang kenal nih teman-teman yang jago-jago banget nih di bidangnya kayak gitu kan. Tapi gimana ya, ranahnya ada nggak ya? Nah kadang di Pontianak masih kurang banget sebenarnya. Jadi kepengennya bisa juga memaksimalkan selain timnya kita juga mungkin bisa sharing ke teman-teman lain yang fotografer atau videografer yang ada di kota kita. Oke, semoga Gitu. berhasil. Kak. Amin. Oke, untuk saat ini sekian dulu. Terima kasih Siap. ya Pak atas Terima waktunya kasih. dan jawaban-jawabannya sangat mendalam nih. Jadi Terima bahwa saya ini kasih. semoga bermanfaat untuk tugas saya, Amin. bisa mengerjakan gambaran nyata nih tentang kelola sebuah bisnis. Siap. Terutama di sini berarti CV Malaka Kreatif yang bergerak di bidang studio Ya. fotografi ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Oke, atas terima kasih, waktunya. Bu.